إن الله وملائكته يصلون على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hayyakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitab Tauhid yang di kesempatan kali ini kita masuk ke materi bab 29, yaitu bab majaa fit tanjim, yaitu bab tentang at-tanjim, yaitu ilmu nujum atau biasa juga disebut dengan astrologi atau astronomi, Pak. Apa perbedaan astrologi dengan astronomi? Sama-sama astronya ya, tetapi berbeda maknanya. Kalau astrologi itu termasuk bagian dari ilmu sihir, tapi kalau astronomi itu kita biasa menyebutnya dengan ilmu falak. Sama-sama merujuk melihat kepada kejadian-kejadian alam, bintang, dan yang lainnya. Tetapi astronomi itu tidak dikaitkan dengan apa? Sihir dan hal-hal yang gaib. Artinya ilmu falak, ilmu perhitungan ya, tentang hari, tentang bulan, tentang ru'yatul hilal, tentang kapan waktu puasa, waktu Idul Fitri, waktu Idul Adha, bulan Zulhijjah, dan yang lainnya. Itu astronomi. Adapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang astrologi atau biasa disebut dengan ilmu at-tanjim. Kita biasa menyebutnya juga ada istilah ahli nujum. Siapa kalau kita mendengar kata ahli nujum, apa yang ada di pikiran kita, Pak? Itu para dukun. Ya, di sini penulis membawakan satu buah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, dari Qatadah. Ada yang mau bacakan, Pak? Silakan. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah mengatakan, khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathati zinatan lis-sama wa nujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha wa man ta'awwala fiha wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu. Artinya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah: sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar syaitan, dan sebagai tanda-tanda untuk penunjuk
arah dan sebagainya. Karena itu, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Jadi di sini disebutkan khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang itu ya dengan 3 tujuan, 3 hikmah. Apa yang Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan makhluknya, maka di sana ada manfaat, baik terlihat maupun tersembunyi. Di sini disebutkan bahwa hikmah atau tujuan dari diciptakannya bintang-bintang yang pertama adalah zinatan lis-sama, yaitu sebagai zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit. Masya Allah. Betapa banyak puisi, syair, ya, kalimat-kalimat yang diciptakan menggambarkan tentang indahnya langit itu ketika dihiasi dengan bintang-bintang. Iya kan, Pak? Ya, menggambarkan bahwasanya langit tanpa bintang itu kelam gitu ya. Langit tanpa bintang itu seperti kita hidup tanpa datang ke pengajian gitu. Ya. Insya Allah pengajiannya tetap semangat ya Pak ya. Tapi Jumat depan libur atau enggak libur nih? Nyate-nyate kita. Libur ya, nanti barangkali ada acara namanya lebaran gitu kan, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala yang pertama menciptakan bintang-bintang itu zinatan lis-sama, dan ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Dan sungguh telah kami hiasi langit itu, langit dunia itu dengan masabih, yaitu dengan gemerlap-gemerlap lampu-lampu bintang-bintang itu. Masya Allah, luar biasa. Yang kalau kita belajar dalam ilmu alam, ya ilmu IPA, ilmu pengetahuan, itu konon katanya besarnya bintang itu jauh lebih besar daripada besarnya bumi. Dan berapa jumlah bintang yang ada di langit yang kita lihat? Ada yang mengetahui? Hanya Allah yang mengetahui, karena saking banyaknya bintang-bintang tersebut. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam dunia itu, menciptakan bintang, dan betapa kecilnya kita. Kita hanya segini, lemah tak berdaya, tidak bisa apa-apa, Pak. Maka kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Kita kalau jatuh sedikit, tangan kita patah, tangan kita sakit. Kalau kita melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, dan kita lihat bintang yang ada di langit, betapa hebatnya Allah, betapa maha besarnya Allah. Ya. Jadi itu adalah tujuan yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah rujumal lisyayatin. Rujumal lisyayatin itu ma makna rujumal lisyayatin? Yaitu untuk melempar setan. Sebagaimana ya di dalam surat Al-Mulk, lanjutan dari surat yang tadi sudah dibacakan, yaitu waj'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, yaitu untuk melempar setan. Ya. Setan apa yang dilempar maksudnya di sini? Apa, Pak? Syaitan. Sebagaimana keyakinan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa syaitan itu mencuri kabar dari langit, info-info catatan yang ada di langit berusaha dicuri oleh para syaitan. Kemudian ketika mereka ini para syaitan mencuri kabar, dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Itu fungsinya. Yang secara ilmiah dikatakan apa itu katanya? Bintang jatuh itu? Meteor. Ya apapun namanya itu, tetapi di dalam nas di sini disebutkan, teks dalil menyebutkan bahwasanya setan dilempar dengan bintang tersebut. Teknisnya bagaimana apanya? Wallahu ta'ala alam, yang pasti keterangannya adalah demikian. Dan kita mengimaninya. Ini malah ada keyakinan kalau ada bintang jatuh itu apa itu masyarakat itu? Hantu. Hantu apa itu? Di Cianjur itu Pak ya? Kalau di laut? Ya. Maksudnya? Oh, petunjuk malam. Oh gitu. Kalau misalnya ada di barat berarti masih jam 7 gitu. Oh gitu. Benar begitu, Pak? Biasanya. Oh, berarti ada jam-jamnya itu ya? Lemparannya mungkin ya? Oh iya iya. Kalau untuk itu akan dijelaskan nanti di poin yang ketiga di sini. Wa alamatin yuhtada bihi, yaitu sebagai alamat, sebagai tanda penunjuk arah. Ya, poin yang kedua sebagai pelempar setan. Ya, wadih, ya jelas. Poin yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah. Kenapa bintang disebutkan sebagai penunjuk arah? Alamatin yuhtada bihi. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Al-An'am ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr." Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma, dan dialah Allah yang menjadikan bintang untuk kalian sebagai apa? Litahtadu, sebagai petunjuk jalan. Biha fi dzulumatil barri, yaitu pada kegelapan
daratan, wal bahri, dan lautan. Kita tahu Pak ya, dulu sebelum teknologi semaju sekarang, kita misalnya dari Riyadh mau menuju ke Mekah itu ngelihatnya apa arahnya? Tidak ada tanda arah, tidak ada Google Map, tidak ada kompas, tidak ada jam. Maka yang dilihat adalah tanda-tanda alam. Kalau malam hari gelap, kita mau menuju kemana, lihat, oh ini bintang ini, namanya ini, posisinya berarti dia di utara. Oh kalau yang ini dia di selatan, kalau yang ini dia di timur, kalau yang ini dia di barat. Makanya kemudian bintang-bintang ini salah satu fungsinya adalah alamatin liyuhtada bihi, yaitu sebagai tanda petunjuk jalan. Ya, sebagai tanda petunjuk jalan. Dan bagi para nelayan misalnya, atau orang yang tinggal di gurun itu, bintang itu sangat menentukan sekali. Dalam artian apa? Dia bisa membantu kita untuk menentukan arah. Mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Seorang nelayan, zaman dulu belum ada kompas, belum ada internet, belum ada satelit, belum ada Starlink, belum ada yang lain-lainnya. Itu kalau pulang malam hari, melihatnya apa? Bintang. Kalau sekarang bisa aja dia lihat Google Map, kompas, ya, dan yang lainnya. Jadi bintang itu fungsinya untuk apa, Pak? Pertama sebagai hiasan langit. Yang kedua, melempar setan. Yang ketiga, petunjuk jalan. Disebutkan di sini, faman ta'awwala fiha ghairu dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Faman ta'awwala, siapa orangnya yang ta'awwala, yang dia menafsirkan, berpendapat, fiha ghairu dzalika, selain daripada itu. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya fungsi bintang itu lebih dari itu, dzalika akhta, maka dia keliru, wa adha'a nasibahu, dan menyia-nyiakan nasibnya, wa kallafa ma la ilma lahu bihi, dan membebani diri dengan hal di luar kemampuannya, di luar ilmunya. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana? Apakah ada orang yang mengaitkan kejadian di dunia ini dengan bintang-bintang dan posisinya? Ada. Ada ilmu ya kan, itu kan ilmu perdukunan, ilmu astrologi. Kalau apa? Nah, kalau bulannya jauh-jauhan dengan bintang, ada orang mau meninggal misalnya. Ya, itu kebiasaan yang ada di masyarakat, tetapi yang lebih populer, yang lebih keren dengan nama astrologi. Nanya apa? Nanya. Sekarang perdukunan itu udah semakin keren, Pak. Bisa menerima konsultasi online. Termasuk dari misalnya dilihat, Bapak lahirnya bulan apa? Oh, berarti bintangnya adalah ini. Oh, sekarang ini. Oh, sekarang pergeserannya sedang begini, begini, begini. Berdasarkan hitung-hitungan, kalau bisa, orang yang lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, jangan pulang, Pak.
Jangan pulang ke Indonesia, nanti pulangnya Pak. Misalnya seperti itu. Misalnya Pak Abdul Wahab gitu kan, yang mau pulang ini 20 tahun. Misalnya gitu kan, nanya kepada orang, kemudian dihitung berdasarkan ilmu bintang, posisi bintang ini, bintang itu, tanggal lahir, bulan, wah ini gak cocok pulang. Maka yang demikian itu adalah tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kalau alasannya dia itu berdasarkan pada an-nujum, pada bintang-bintang. Ya. Jadi di dalam riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran hikmah diciptakannya bintang-bintang, yaitu seperti tercantum di dalam Al-Quran ya, 3 hal tadi sebagai hiasan langit, pelempar setan, dan sebagai petunjuk jalan. Dan ini juga merupakan satu buah bantahan bagi siapa? Bagi orang yang menyangka bahwasanya bintang-bintang itu diciptakan selain daripada apa yang disebutkan tadi. Yaitu tadi dengan adanya kesialan, keberuntungan, nasib apes yang menimpa manusia berdasarkan hitungan-hitungan dari bintang. Di dalam apa yang sudah kita baca juga mengambil pelajaran bahwa kita wajib untuk kembali kepada kitabullah li bayanil haqqi minal batil, untuk menjelaskan yang benar dari yang salah. Dan kita dituntut untuk mencari petunjuk kebenaran, pedoman hidup kita adalah sesuai dengan Alkitab was Sunnah. Ya. Dan orang yang dia mencari petunjuk, mencari jalan selain dari jalan Alkitab was Sunnah, maka dia telah membebani dirinya dari apa yang dia tidak ketahui. Nah, seperti itu, Pak. Lanjut lagi. Berikutnya, Pak. Abu Musa menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, Pak, tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan. Tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan, Qatadah menyatakan makruh, sedangkan Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan hal tersebut. Ya, cukup dulu. Cukup dulu, Pak. Ini ada beberapa riwayat ya dari Qatadah, kemudian Ibnu Uyainah, dan juga dari Harb ya, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang penghukuman orang yang belajar manazilul qamar, yaitu letak-letak peredaran bulan. Ilmu astronomi ini. Bagaimana kalau belajar ilmu astronomi? Tentang hisab, tentang hitung-hitungan kiblat waktu sholat. Memang di zaman itu ada perbedaan. Ya. Wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilal qamar. Di sini Qatadah, dia seorang ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwasanya makruh untuk belajar itu. Makruh, lebih baik ditinggalkan. Tetapi di sini Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, beliau lam yurakhas, yaitu tidak memperbolehkan, enggak boleh. Ini disebutkan oleh Harb
ya oleh salah seorang ulama tentang hal tersebut, bahwasanya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan nggak boleh. Tetapi Imam Ahmad di sini beliau mengatakan wa rakhasa fi ta'allumi al-manazil Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad dan juga Ishaq di sini adalah Ishaq Rahawai, salah seorang muhaddits. Imam Ahmad dan Imam Ishaq mengatakan boleh. Maksudnya apa Pak? Belajar manazilul qamar ya, maksudnya belajar ilmu falak itu. Kenapa ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan makruh? Karena mereka yang mengatakan makruh dan nggak boleh ini dikhawatirkan nanti terjerumus kepada apa? Kepada kesalahan, kepada kesyirikan, nanti malah bergantung kepada bintang-bintang. Di sini Imam Ahmad mengatakan bahwasanya belajar itu boleh, belajar tentang ilmu falak ya, tentang hisab, ya, perhitungan awal dan akhir bulan, tentang arah kiblat, waktu-waktu sholat, ya. Kekhawatiran mereka itu apa? Karena takut terjerumus. Yang insya Allah pada zaman ini untuk mengetahui waktu sholat itu kan sudah tersistem semua dengan mesin ya, dengan adanya jam, HP itu, dengan adanya internet itu semuanya sudah tersistem. Bahkan sampai 100 tahun, 200 tahun mendatang juga kita bisa mengetahui kapan waktu sholat itu sudah tersetting. Dengan kecanggihan teknologi. Ya, di sini tidak ada yang belajar ilmu falak kan Pak? Jadi tidak perlu diperdebatkan, kan nggak ada semua yang belajar ilmu falak ya. Semuanya kita tinggal terima jadi, termasuk saya gitu kan. Lihat kapan Idul Adha, kapan tanggal 1 Zulhijjah, oh kemarin misalnya 2 hari yang lalu. Ya udah kita ngikut. Sekarang kita berada di zaman yang serba canggih dan instan. Dulu orang yang belajar ilmu falak itu spesial. Kenapa? Jarang orang yang bisa. Tahu waktu sholat aja sudah. Masya Allah. Cek dulu gitu kan. Wah ini sudah masuk belum? Tahu arah kiblat itu bagaimana ngukurnya. Sekarang udah ada kompas, udah ada aplikasi, udah ada HP. Dengan HP itu semuanya ada. Nah, dulu pakai bayangan gitu kan, sekarang kan udah tinggal menggunakan satu alat HP, yang penting ada kuotanya Pak ya. HP kalau nggak ada kuotanya ya nggak bisa lihat arah kompas juga. Iya kan, HP nggak ada kuotanya nggak bisa lihat kiblat mana juga gitu kan. Nah, seperti itu. Lanjut Pak. Salah satu Abu Musa menunjukkan Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yadkhuluna al-jannah mu'minu khamrin wa musaddiqun bis-sihr wa qati'ur rahim. Ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamr, minuman keras, orang yang mempercayai sihir, dan memutus hubungan keluarga. Ya, Masya Allah. 3 hal di sini disebutkan yang masih ada kaitannya dengan ilmu tanjim, khususnya ketika disebut dengan musaddiqun bis-sihr. Abu Musa di sini adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang dia tidak masuk surga. Ini merupakan salah satu bentuk ya nusus al-wa'id, yaitu teks-teks dalil yang berupa tentang ancaman. Yaitu perbuatan yang mengandung dosa besar, diantaranya
Suatu perbuatan itu disebut dengan al-kabair ketika mendapatkan ancaman, dan ini ada ancamannya. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga, yaitu siapa mereka? Pertama adalah mudminul khamr. Apa yang dimaksud dengan mudminul khamr? Al-mudawim ala syurbiha hatta mata walam yatub. Mudminul khamr yaitu pecandu miras. Pecandu miras. Siapa mereka yang terancam di sini? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan al-mudawim ala syurbiha hatta mata walam yatub, yaitu orang yang dia tuh terus menerus mudawim, ya, konsisten. Apa konsisten? Apa? Konsisten minum terus sampai mati dan dia tidak bertobat. Bangun tidur minum, siang minum, malam minum. Ada yang begitu, Pak? Ada juga, Pak. Ada banyak. Ada yang mungkin ya. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada ya. Kan di sini nyarinya juga susah. Gimana? Mahal, dan kalau ketahuan di sini hukumannya berat loh, Pak. Apalagi kalau jualnya gitu kan. Kalau di Indonesia ya Allah, beli miras itu seperti beli es saja gitu, gampang di mana-mana. Nah itu. Ini ada ancamannya loh, Pak. Berat ini. Apalagi kalau sampai mati dia nggak bertaubat. Nah, yang kedua musaddiqun bisihr, yaitu dia yang membenarkan, yang mempercayai sihir. Ya. Dan diantara bentuk dari ilmu sihir adalah ilmu tanjim ini, yaitu apa? Ilmu astrologi yang mengaitkan kejadian-kejadian bintang-bintang tertentu, ya, yang tidak ada hubungannya sebenarnya, kemudian dihubungkan, dikaitkan dengan kejadian kita yang ada di bumi ini. Yaitu tadi perbintangan-perbintangan, ilmu-ilmu perbintangan astrologi itu, yang bagaimana hubungan cintanya, bagaimana keuangannya, bagaimana kesehatannya. Ya kalau zaman dulu kan biasa di majalah-majalah anak muda itu kan suka banget ya baca itu gitu. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada nggak Pak ya? Ramal-ramalan gitu? Online ada ya? Lah ini hati-hati Pak. Yang tidak masuk surga ini. Jangan sampai kita termasuk. Ini yang kedua, musaddiqun bisihr, ya, orang yang mempercayai sihir. Dan termasuk diantaranya adalah tentang ilmu tanjim. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa qati'ur rahim. Qati' rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Yang dimaksud dengan memutus tali silaturahmi di sini apa? Memutus hubungan keluarga. Kalau tiba-tiba misalnya Pak Makmun nih menghindar dari sini misalnya ya, ini hanya contoh misalnya Pak Makmun. Pak Makmun apa Pak Maimun? Oh sama aja, soalnya dua orang nih, Pak Makmun dan Pak Maimun itu masih terjadi khilaf di antara jamaah ini. Sama seperti Pak Hartono dan Pak Wartono. Katanya ada yang bilang namanya Pak Hartono, ada yang Pak Wartono, kan sempat di grup itu. Iya pada baik ya. Nah, misalnya antara Pak Makmun dengan Pak Hartono diem-dieman memutuskan hubungan pertemanan gitu misalnya gitu. Itu masuknya silaturahmi bukan? Memutuskan silaturahmi bukan?
Tadinya baik, jadi nggak mau menyambut. Iya, kalau itu masuknya memutuskan tali silaturahmi bukan? Bukan maksudnya ini, meskipun itu juga berdosa. Karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak boleh seorang muslim itu untuk diem-dieman, untuk mendiamkan saudaranya itu lebih dari 3 hari. Jadi kalau masih 1 hari, 2 hari nggak apa-apa. Kalau 3 hari sudah nggak bisa dimaklumin lagi, sudah mamnu, sudah nggak boleh. Tapi kalau ada hubungan keluarga, misalnya Pak Makmun, Pak Hartono punya kakak, lalu kemudian sudah diputus, udahlah, saya lebih baik nggak punya kakak lagi deh kalau seperti ini misalnya. Maka itu mendapatkan ancaman apa ini? La yadkhulul jannah. Jadi 3 hal ini ya Pak ya, yang diberikan ancaman yang sangat keras. Yang pertama apa tadi? Tahrimut tanjim wa annahu minal kabair. Haramnya ilmu astrologi, at-tanjim, ramalan-ramalan dengan bintang, mengaitkan kejadian-kejadian tertentu yang ada di bumi ini dengan bintang-bintang. Kenapa demikian? Li'annahu dakhilun fi sihril ladzi la yadkhulul jannata man saddaqa bihi. Karena dia itu masuk ke dalam ilmu sihir, ya, yang apa? Yang diberikan ancamannya di sini, jelaskan ancamannya, la yadkhulul jannah man saddaqa bihi, tidak akan masuk surga bagi orang yang mempercayainya. Kemudian yang kedua, tahrimu syurbil khamr wal wa'idus syadid fi haqqi man mata walam yatub min syurbiha. Haramnya minum khamar dan ada ancaman yang keras bagi orang yang dia itu mati sampai dia tidak bertaubat dari apa yang dia minum. Nauzubillah ya Pak ya. Kita sebagai seorang muslim mudah-mudahan dijauhi. Kemudian yang ketiga, wujubu silatil qarabati wa tahrimi qati'atiha. Wajibnya kita untuk menyambung hubungan kerabat, hubungan keluarga, dan haram kita memutusnya. Ya. Dan yang keempat pelajarannya adalah wujubut takdzib bisihri bijami'i anwa'ihi. Wajib bagi kita untuk mendustakan sihir. Mendustakan sihir itu apa? Tidak mempercayainya dengan segala jenisnya. Tapi kalau benar-benar terjadi bagaimana Pak? Jadi percaya nggak? Bagaimana konsep atau praktek kita memahami kalimat tidak mempercayai sihir itu? Apakah kita tidak percaya dengan adanya sihir? Percaya nggak dengan adanya sihir? Percaya. Tapi kita boleh untuk mengimaninya? Tidak. Artinya sihir itu memang ada, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan terjerumus ke dalam hal tersebut. Ya. Percaya adanya jin, adanya setan, adanya sihir, adanya kejahatan yang dilakukan oleh para tukang sihir. Tetapi ketika kita percaya bukan berarti kita ikut-ikutan, tidak. Tapi percaya kita adalah untuk mengingkari hal tersebut. Bahwasanya itu adalah perbuatan dosa besar. Apapun jenisnya. Baik yang sihir langsung, pelet, pengasihan, astrologi, ya, dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut qati rahim seperti yang dikatakan teman-teman di belakang itu. Sering terjadi di masyarakat kita itu karena emosional atau karena hal apa sehingga mengatakan sudah saya tidak akui kamu sebagai saudara atau kamu tidak akui sebagai anak putus sampai di sini. Saya itu sangat terjadi. Nah,
perkataan seperti itu hanya karena emosional. Di kemudian hari setelah 3 hari atau 1 minggu atau 1 bulan itu bersama lagi akrab kembali seperti semula. Apakah hal seperti itu tidak masuk qati'ur rahim yang tidak diperkenankan masuk surga? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Memang kita tinggal di masyarakat yang kadang-kadang lisannya itu terlalu cepat untuk mengatakan sesuatu. Karena emosi misalnya kemudian mengatakan, sudah saya tidak menganggap kamu lagi sebagai kakak. Alhamdulillah ke kakak. Kalau ke istri, saya tidak menganggap lagi kamu sebagai istri. Berarti jatuh talak, cerai. Alhamdulillah ke kakak. Bisa minta maaf dan bisa balik lagi. Tidak perlu ada rujuk. Cukup meminta maaf. Kalau ke istri seperti itu, sudahlah. Sudahan saja, ya sudah. Kalau 3 kali berarti sudah talak 3 berarti. Apakah seperti itu masuk bagian dari qati'ur rahim? Memutus silaturahmi adalah memutus hubungan kekeluargaan. Memutus hubungan kekerabatan. Kalau pertanyaannya apakah itu iya atau tidak, maka itu adalah bagian muqaddimah dari hal tersebut. Tetapi bisa saja karena marah, karena emosi, karena lupa, karena ada masalah yang berat, meskipun setelah itu kemudian akur kembali. Ya memang apa yang harus kita lakukan kalau sudah terjadi demikian? Segeralah akur. Kenapa? Karena yang tadinya terputus jadinya nyambung lagi. Disebutkan falyasil rahimahu. Kan disebutkan siapa yang ingin umurnya dia dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimahu. Sambunglah tali silaturahmi. Ke keluarga. Secara umum silaturahmi ya Masya Allah masyarakat kita memahami silaturahmi itu adalah kepada siapapun, baik kepada keluarga maupun kepada teman. Makanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, silaturahmi itu bisa juga bermakna adalah berkunjung. Berkunjung ke seorang teman itu namanya silaturahmi. Ini menurut definisi bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut definisi syariah bukan seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu termasuk bagian dari qati'ur rahim? Kalau memutus silaturahmi yang sebenarnya itu adalah sudah benar-benar tidak mau berhubungan lagi. Kalau seperti itu, ya memutus silaturahmi sementara gitu ya. Alhamdulillah bisa baik kembali dan memang harus seperti itu. Tetapi juga jangan bermudah-mudahan untuk memutuskan seperti itu. Karena itu apa? Ancamannya ada dosa besar. Min kaba'iriz dzunub. Jadi jangan coba-coba ya. Seperti itu tadi, alhamdulillah ke kakak, ke adik, kalau ke istri sudah jatuh talak atau cerai. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.